seorang wanita pemilik channel bernama This Dark Adventures. Tempat ia mendokumentasikan perjalanannya ke daerah-daerah terpencil dan hutan-hutan lebat. Dalam salah satu video yang dia unggah pada Juni 2024, ia memberanikan diri masuk ke dalam hutan atmosferik di Ohio, sebuah tempat yang tak bisa ia tahan untuk tidak dieksplorasi. Pada deskripsi videonya tertulis, "Aku masuk ke dalam hutan Ohio ketika menemukan sebuah jalur aneh. Aku mengikutinya hingga malam tiba." Kita diperlihatkan bagaimana ia menembus hutan. Bahkan dari siang hari, perjalanan itu terasa mengganggu, apalagi di tengah malam. Untuk beberapa waktu, tidak ada hal yang benar-benar menakutkan terjadi, hingga tiba-tiba sesuatu muncul entah dari mana. Yeah. Hi. Hi. Yep. Yep. I gotta get down. I can't go home. Oh. Ah. Fuck. Sorry. No! Stop! 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 Please! 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 I'm leaving! I'm leaving! I'm leaving! Where's my stuff? Tampak sepasang mata bercahaya menyorot dari balik pepohonan, seolah-olah sedang mengawasi setiap gerakannya. Beberapa menit kemudian, rasa takutnya semakin memuncak. Siluet menyerupai manusia terlihat mengikutinya. Jelas sedang berusaha menakut-nakuti dan seolah sedang mengusirnya. Untungnya, ia berhasil menemukan jalan keluar dari hutan dengan cepat. Namun, ketegangan ternyata belum selesai. What is that? No! Fuck is it? Dude, no! It looks like a person, man. But no person. It looks like a fucking person. Stop! I need a person. I need a person. Ah! It just keeps getting up and down, up and down. Stop! Fuck, I can't run. Ah! Somebody drive by, somebody drive by. Para penontonnya memiliki spekulasi bahwa itu bukanlah sosok dari seorang manusia yang sedang bersembunyi di hutan. Tapi sebaliknya, banyak yang berpendapat bahwa itu adalah seekor beruang hitam besar yang mungkin sedang bersiap untuk menyerangnya dari balik pepohonan. Pada September 2024, seorang YouTuber bernama Megan mengunggah sebuah video yang cukup mengganggu, berjudul "Aku Diserang di Hutan oleh Seorang Pria". Di channel YouTube-nya, Megan biasa membagikan kesehariannya tentang vlog perjalanan dan postingan pribadi saat ia menjelajahi berbagai tempat di Amerika Serikat. Dalam videonya kali ini, Megan memutuskan untuk melakukan perjalanan berkemah seorang diri di hutan California. Di awal video, ia menyebutkan bahwa tujuan perjalanannya ini adalah untuk beristirahat dari rutinitas sehari-hari yang penuh tekanan dan mencari ketenangan di alam liar California yang terkenal cukup indah. Beberapa menit pertama menampilkan Megan yang bercerita kepada para penontonnya tentang kehidupannya. Sekilas ia tampak benar-benar sendirian di hutan. Tidak ada hal aneh yang terlihat. Namun beberapa saat kemudian
Ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. For like 4 hours and decompress. And then I go back home and then he acts like nothing happens. Like a true narcissist. Like a true narcissist he is. Okay, well you scared me. Oh, thanks. Okay. Here's the situation to walk by and the stairs. Okay, I'm sorry. Oh, sweetheart, don't worry. Okay, I'm You're sorry. probably more dangerous than me. You're probably more evil than me. Look at the dark hair you're saying. You're bone. Little stoner. Okay, that was terrifying. Tiba-tiba seorang pria dengan botol pecah di tangan muncul entah dari mana dan berjalan mendekati Megan. Ia berbicara langsung kepadanya. Maksudnya tidak jelas, namun situasi itu segera terasa berbahaya. Takut pria itu akan melukainya, Megan dengan cepat memutuskan untuk meninggalkan hutan. Dan itu adalah langkah yang cerdas. Meskipun pria tersebut mengaku tidak berniat jahat, kenyataan bahwa ia membawa botol kaca pecah dan mendekatinya jelas menunjukkan hal sebaliknya. Meski mengalami ketakutan, Megan tetap berusaha berpikir positif dan sepenuhnya sadar bahwa ia sangat beruntung bisa keluar dari situasi itu tanpa terluka. Seorang pria memulai pendakian seorang diri melintasi pegunungan Austria. Jalurnya mengikuti sebuah jejak yang nyaris tak terlihat, berliku melewati hutan yang lebat dan lereng bebatuan. Rencananya adalah mencapai puncak sebelum malam hari tiba. Namun, yang ia temukan justru sesuatu yang sama sekali tak terduga. Sebuah pemakaman tua dari era Perang Dunia ke-1. Sebuah tempat yang bahkan tidak pernah tercatat di peta manapun. Memutuskan untuk berhenti sejenak, ia mulai meneliti dengan hati-hati kompleks pemakaman yang telah lama terlupakan ini. Dalam videonya, ia memberi judul yang menyeramkan. Mereka ada di pemakaman, takut pada cahaya, dan berteriak. Judul itu seakan menyingkap sebuah kisah berhantu yang menunggu untuk diceritakan. Bisikan tentang arwah para prajurit yang telah gugur bangkit di malam hari. Tentu saja itu tak lebih dari legenda. Yang membuat penemuan ini menjadi luar biasa adalah kenyataan bahwa sebelumnya tak pernah seorang pun tampaknya mengetahui keberadaan pemakaman ini. Salib kayu tua dan penanda batu yang telah lapuk nyaris tertutup lumut tebal dan rerumputan liar. Sementara kesunyian yang menyelimuti tempat itu menjadikan suasana semakin mistis. Saat ia menjelajahi makam itu, sejenak tampak seperti ada wajah yang mengintip dari balik salah satu nisan. Kemungkinan besar itu hanyalah ilusi bayangan dari sorot lampu senter yang menciptakan efek menyeramkan dari pareidolia. Namun, banyak yang meyakini itu adalah penampakan dari entitas astral. Sam adalah seorang YouTuber asal Cleveland, Ohio, yang sejak tahun 2016 telah memiliki channel bernama Northwest Wind. Di sana, ia membagikan video perjalanan dan pengalaman stealth camping. Bagi Anda yang belum tahu,
Stealth camping adalah kegiatan mendirikan tenda atau memarkirkan mobil van di tempat-tempat tersembunyi tanpa membayar lokasi perkemahan resmi. Lokasinya bisa bervariasi, mulai dari hutan-hutan di tepian kota hingga hutan-hutan terpencil lainnya. Pada Januari 2024, Sam mengunggah sebuah video tentang perjalanannya ke hutan Cleveland. Ia memarkirkan mobil van lalu berjalan lebih jauh masuk ke dalam hutan. Dalam perjalanannya, ia menemukan sebuah tenda yang sudah sobek yang ditinggalkan. Pemandangan itu cukup aneh baginya, namun Sam tetap melanjutkan langkahnya. Ia mulai mendirikan kemah, menyalakan kompor dan mulai memasak makan malam. Saat malam mulai tiba, dua orang asing tiba-tiba melintas di dekatnya. Sam langsung merasa ada sesuatu yang janggal, seolah ada ancaman tersembunyi. Para camper berpengalaman sering berkata, jika instingmu berkata ada yang salah, lebih baik segera berkemas dan segera pergi. Namun, Sam kala itu memilih bertahan dan terus membuat rekaman. Somebody, hang on. I don't know if they could see it or not through the tent. I don't think so. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. Tak lama kemudian, dari dalam tendanya, ia mendengar langkah kaki dari luar. Semakin lama, semakin mendekat. Ia mulai memanggil orang asing itu, tapi tak ada jawaban. Baru pada panggilan kelima, seseorang mulai merespon. Saat itulah ketakutan terbesar seorang camper menjadi nyata bagi Sam. Hello? Hello? Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. Hello? Alright, I'm getting the out of here. Hello? Hello? I don't know what the this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? They're with me. They're with me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello? I can't see you. Hello? Alright, I'm getting out of here. We're getting the hell out of here. Suasana semakin mencekam. Banyak penontonnya kemudian berkomentar bahwa Sam sudah melakukan kesalahan dengan mengucapkan hal-hal seperti itu. Aku takut atau aku tidak suka ini, karena hal itu bisa dianggap menunjukkan kelemahannya. Orang asing itu sempat pergi, namun ketika Sam keluar dari tendanya, ia melihat mereka lagi. Mereka berdiri tak jauh darinya, hanya menatapnya dalam diam. I think they went this way. I see you. Get away! Alright, I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on and we're getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Ketakutan mulai memuncak. Sam segera berkemas dan memutuskan untuk kembali ke mobil van-nya. Namun, keadaan justru semakin buruk. I'm gonna call 911 if you come near me. Alright, they're moving again. I don't know. I'm getting out of here. We're going. I'll come back for this some other time. Alright, get the hell out of here. I'm leaving, don't follow me. Saat ia menoleh, Sam melihat orang-orang itu mengambil barang-barangnya. Ia tidak berani melawan. Rasa takut akan kehilangan nyawa lebih besar daripada kehilangan harta. Ia mulai berlari, menyadari bahwa dirinya diikuti. Begitu mencapai mobil van, ia langsung melarikan diri dan kemudian menceritakan semuanya kepada para penontonnya. Banyak yang menuduh kejadian itu hanya rekayasa, berargumen bahwa tidak mungkin seseorang tetap merekam saat sedang berlari di malam hari. Namun reaksi Sam terlihat begitu nyata. Hingga kini tidak ada yang tahu siapa orang-orang itu atau apa tujuan mereka. Joey adalah seorang TikToker yang aktif mendokumentasikan kehidupannya lewat video. Ia sering berpergian
ke berbagai belahan dunia bersama pacarnya. Kali ini mereka mengendarai mobil van hingga jauh ke dalam hutan di kaki gunung Piart untuk berkemah, merekam setiap momen dengan kamera. Setelah tiba dan menemukan lokasi yang pas, mereka menghabiskan malam di dalam mobil van. Keesokan paginya, Joy seperti biasa mulai melakukan rekaman, sementara pacarnya mencoba menjelajahi area sekitar. Tapi apa yang ia temukan membuat mereka berdua cukup terkejut. What? What? What is that? What the fuck? That was not there last night. Nah, shit wasn't there last night. We pulled up here. I come over here and set up this solar thing last night. You ain't do that. Holy shit. Beberapa meter dari mobil van, sebuah batu berukuran sedang diletakkan rapi di atas tanggul pohon. Yang membuatnya mengerikan bukanlah batu itu sendiri, melainkan sebuah tulisan yang tergores di permukaannya. Aku akan membunuh lagi. Pesan itu dingin dan menakutkan. Batu tersebut tidak ada saat mereka tiba, yang artinya seseorang sengaja meletakkannya di sana pada malam itu, tepat ketika mereka sedang tertidur. Apakah ini hanya lelucon atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Awalnya, mereka ragu untuk menelpon polisi. Mereka bisa saja langsung pergi demi keselamatan. Namun setelah mereka berpikir bahwa pesan itu mungkin ditinggalkan oleh seseorang dengan niatan jahat yang bisa saja membahayakan orang lain, mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Hi, so I kind of have something crazy and weren't sure who to call. So we were camping off of the forest road right next to Douglas Fir last night. There was a rock that we woke up to that was carved into that said, "I will kill again." Placed next to our van on a tree stump. Okay. But no. Felt like we should have called and told somebody there was a note that said, "I will kill again," scrawled on a rock and left near a van in the middle of the night. Yeah. Okay. Yeah. Okay. All right. So what we need to do, did you take a photo of it at all? Yes. And a video. So what we want to do, we need to contact, I'm going to have you contact the Whatcom County Sheriff's Office. Okay. And they're the ones that take care of that for us here, but it's good for us to know as well. Well, let's see. Oh, what is it? His name is Griffin. Okay. He's a Forest Service patrol captain, and then he can pass that on with the Whatcom County for the Sheriff's Office as well. I will give him a call. All right, thank you for letting us know. Thank you. Be Bye-bye. careful. Petugas hutan yang mereka hubungi awalnya menganggap itu mungkin hanya sebuah lelucon. Namun, polisi kemudian menindaklanjuti. Mereka meminta bukti foto dan video, lalu menyarankan agar Joy menghubungi kantor sheriff Whatcom Country. Meski begitu, rasa takut tetap menghantui. Joy dan pacarnya akhirnya memutuskan untuk kembali ke lokasi dan mengambil batu itu sebagai barang bukti. Namun, ketika mereka tiba di sana, sekelompok pendaki lain sudah mendirikan tenda, tepat di tempat batu itu ditemukan. Joy pun mencoba mendekati. Hello. Hey guys, we just wanted to warn you about something. We stayed here last night. Hey, we stayed here last night. I'm going to show you something real quick. So you see this right here? Yeah. We stayed here last night and we reported this. This was not here when we went to bed, but this rock right here that somebody scrawled, "I will kill again," was laid on this stump sometime between when we went to bed and when we came back. And we came back to get the rock because it freaked us the fuck out, dude. When did you guys come back? We were here last night in the morning and it was there. So we left it there and went down and got service and called the cops. We came back to get this. When we saw you here, we're like, hey, we're going to tell you what we found. Yeah. We've stayed here 2 out of the last 3 nights. It's completely silent. The fucking brook is wonderful, but that was really freaky, dude. Hey, thanks for the warning.
Yeah. I'm cool. Cool. My name's Joe, man. Are you staying up here in the Joe? PNW? Joe. Joe? And that's out. I might just stay up and wait for this dude. And I'm thinking everything. maybe it's just like a local spot and the locals wanted us out and that's what it Well, was. I'm but- gonna take my hatchet, put it in. Yep. Hey, fuck around and find out. Hey, man. Thank you you guys so don't much. hear from me. Something happened to me. Yep. All right. We know. Be safe, crew. Nice to meet you, dude. Kelompok pendaki itu tampak terguncang setelah mendengar cerita dari Joey. Mereka berterima kasih atas peringatan tersebut. Bahkan salah satu dari mereka mengaku membawa senjata untuk berjaga-jaga jika sosok misterius itu mencoba kembali. Pertanyaan mulai muncul. Apakah ini hanya tipu daya untuk menakuti orang agar tidak berkemah di sana? Apakah ini peringatan dari warga lokal agar menjauh dari area tersebut? Atau justru ini adalah bukti nyata bahwa seseorang dengan niatan jahat mencoba meneror mereka?